Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Bapak Ibu, kita kembali lagi bertemu di dalam channel Be Like Christ. Terima kasih saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung saya dengan menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya. Bagi yang belum, ayo saya mengundang dan mengingatkan untuk mensubscribe channel CPS Television dan jangan lupa tekan gambar loncengnya supaya ketika ada video-video yang terbaru dapat diterimanya langsung dan dapat mengetahuinya karena Bapak Ibu akan menerima notifikasinya. Jangan hanya sebatas itu, kalau memang ini memberkati, berikan tanda like dan bisa share ke teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita supaya saling memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kurang lebih 10 bulan kita hidup dalam masa pandemi COVID-19. Kita tidak boleh kemana-mana, stay at home, selalu di rumah, bahkan ibadah pun dari rumah, online, belajar pun dari rumah, online, bekerja pun dari rumah secara online. Ketika kita keluar rumah, bahaya menanti. Ketika kita keluar rumah, dapat saja kita terpapar virus COVID-19. Tidak sedikit yang berkata kepada saya, aduh bosan, jenuh, di rumah terus, yang dilihat ini lagi. Nah, itu hal yang wajar terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kita pun, saya pun juga mengalami hal yang sama, jenuh, bosan. Tetapi kita harus tunduk, harus taat. Kita harus mendukung pemerintah kita di dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kalau kita sembarangan, kita tidak mau taat, kita tidak mau tunduk dengan peraturan yang ada, sama saja kita tidak mendukung pemerintah negara kita di dalam mengatasi pandemi ini. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak mau pandemi ini segera berlalu? Walaupun kita tidak tahu kapan berlalunya. Mungkin masih bisa setahun lagi. Tetapi adakah sekarang kita ambil bagian? Selagi kita masih hidup. Nah, bagaimana sekarang kita mengatasi kejenuhan ketika kita harus stay at home? Bekerja dari rumah, melakukan aktivitas dari rumah. Tidak sedikit banyak orang yang berkata, aduh kalau di rumah nggak enak, makan pulsa banyak, kuota banyak, mulai hitung-hitungan. Dan tidak sedikit orang yang seperti ini. Ya memang ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang mungkin tadinya dia tidak mengerti teknologi, tetapi situasi saat ini diizinkan supaya kita belajar. Kalau kita tidak mengerti teknologi, kita belajar. Aduh, nggak tahu bagaimana. Panggil anak kita atau cucu kita atau saudara kita, kakak kita yang mengerti. Minta ajarin. Pasti bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Sekarang bahkan ibadah pun harus dilakukan online dari rumah. Banyak orang yang merasa bahwa, aduh nggak enak ibadah dari rumah, kita tidak datang, tidak berkumpul. Kita tidak bisa konsen kalau dari rumah. Siapa bilang? Ketika kita datang ke gereja, justru begitu banyak orang-orang jemaat di gereja, dia malah bukannya dia konsen. Ketika dia di gereja, dia ada yang online justru dengan di luar gereja. Ketika di dalam gereja, dia online dengan yang di luar gereja. Tetapi sekarang ini, ketika masa pandemi, suruh ibadah online dari rumah, dia ribut. Nggak enak lah, nggak bisa konsen lah. Apa bedanya? Datang ke gereja, dia online dengan orang di luar gereja. Sekarang ibadah dari rumah disuruh online, dia alasan banyak. Tidak enak kalau tidak ada di dalam gereja. Inilah manusia. Atau di antara kita nih seperti itu. Ketika kita datang ke gereja, kita justru bermain handphone, kita online. Bukan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita online. Kita lihat berita, kita lihat chattingan. Tetapi ketika di rumah disuruh ibadah online, alasannya nggak enak, enakan di gereja. Loh, di gereja saja tidak mau mendengarkan dengan baik kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi kepada manusianya. Bekerja dari rumah ada alasan. Ketika kita ibadah dari rumah ada alasan. Kita harus belajar sekolah dari rumah,
ada alasan. Alasannya banyak. Padahal kembali, adakah kita mau belajar? Justru sebenarnya pandemi ini membawa disruption, perubahan, pergeseran dari cara hidup kita. Ini merupakan sebuah percepatan di mana kita menggunakan teknologi untuk mengakses segala hal. Ketika kita mengalami kejenuhan karena stay at home, ya karena kita tidak terbiasa melakukan hal-hal seperti yang tidak sebelumnya. Seperti yang sebelumnya kita keluar belanja, kita jalan-jalan, kita bertemu dengan orang. Tetapi sekarang kita harus stay at home. Bagaimana sekarang Pak kalau kita di rumah supaya nggak bosan? Coba koreksi. Saya pun memeriksa diri saya. Adakah yang Bapak belum kehendaki atau yang tugas yang belum saya lakukan? Sering sekali mungkin kita pergi, seperti saya mungkin pergi pelayanan keluar. Tetapi ketika harus stay at home, tinggal di rumah, saya merenungkan, berpikir, Bapak apa yang kau inginkan? Sampai saya harus ada di rumah. Ternyata Bapak menginginkan banyak hal yang bisa kita lakukan, yang kita bisa selesaikan. Kita bisa membagikan kebenaran, kita bisa mengajak orang lain untuk berubah, kita bisa menyampaikan Injil, suara kebenaran itu secara online dari rumah. Tetapi banyak yang tidak mau lakukan. Dengan alasan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak punya peralatannya. Untuk saat ini begitu banyak, dan semua alat yang kita miliki, handphone ini, apalagi handphone yang buatan China, begitu canggih-canggih kameranya. Semua dikembalikan kepada kita, mau atau tidak. Ketika saya mengkoreksi ini, saya berbicara dan saya berdoa, Bapak kenapa ini diizinkan? Saya sadar, ternyata banyak hal yang bisa saya kerjakan dan lakukan di rumah. Kita bisa mengajar orang lain dari rumah. Saya pun saat ini mengajar kuliah dari rumah. Bahkan tidak membuang-buang waktu. Bisa waktu kita gunakan dengan tepat, dengan striki, langsung. Sekian menit. Kita bisa mempersiapkan diri kita. Bahkan kita bisa menjaga hidup kita lebih baik lagi. Mari, apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, mungkin jenuh di rumah, stay at home. Ayo lakukan kegiatan. Mungkin selama ini tidak bisa masak. Misalnya, ya belajarlah untuk masak. Mungkin selama ini kita terlalu banyak nyuruh orang. Sekarang ini ayo kita coba untuk kerjakan sendiri. Aduh kan capek. Kita olahraga. Kita melakukan kegiatan semuanya. Dan ini diizinkan. Semua diizinkan. Mungkin tadinya kita tidak belajar kebenaran. Tetapi sekarang saatnya ayo kita belajar kebenaran. Kita gali firman Tuhan, kita gali kebenaran. Daripada kita keluar-keluar, coba. Kalau kita keluar-keluar, sering sekali kan kita ngegosip sama orang lain. Sering sekali kita ngomongin orang lain. Berapa banyak kita kumpul-kumpul di gereja. Begitu kumpul-kumpul, makan bareng, ngobrol bareng, ngomongin orang lain. Ngomongin hamba Tuhan. Ngejelek-jelekin hamba Tuhan. Apakah ini yang Bapak inginkan? Pandemi diizinkan supaya kita belajar mengkoreksi diri kita. Supaya kita terus memurnikan hidup kita di tengah situasi seperti ini. Bapak izinkan ini terjadi sampai sekarang ini kurang lebih 10 bulan saat ini. Dan ini supaya kita semua terus belajar dengan sungguh mencari apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Tugas apa yang belum kita lakukan saat ini, ayo selesaikan sebelum kita mengalami kematian. Sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita. Ayo kita selesaikan tugas kita sekarang. Ingat, stay at home bukan supaya kita menderita. Stay at home membuat kita harus dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita untuk dapat menyenangkan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa banyak belajar mendengarkan firman Tuhan. Tapi kan Pak, semua itu butuh biaya. Ya memang butuh biaya. Kita harus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia semakin lama bukan semakin baik.
dunia semakin lama semakin jahat. Jadi kalau kita berdoa supaya Tuhan besok menjadi lebih baik, ingat berarti kita melanggar kebenaran. Berarti kita menolak kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, dunia semakin lama semakin jahat. Jadi sekarang persiapkan diri kita menghadapi semua yang akan terjadi nanti. Apa yang kita hadapi sekarang ini pasti membuat kita semakin lebih dewasa, semakin lebih bertumbuh. Ingat, stay at home bukan penderitaan. Tapi gunakanlah waktu itu untuk kita dapat menyelesaikan setiap tugas yang Bapa inginkan untuk kita selesaikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.